Masuk. Iya, sudah cukup ngomong caranya. Nah, mulai ya. Dengar suaranya sana. Dengar. Mulai, silahkan dinyalakan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmatnya kita bisa melakukan pembelajaran olahraga atau PJOK di pagi hari ini dengan keadaan sehat. Mungkin ada yang sakit, ada yang flu, ada yang belum sarapan. Udah, cuma makan telur doang, Us. Makan roti coklat, Ya. Us. Kita berdoa dulu ya, berdoa sama-sama sebelum memulai KPM hari ini. Istirahat dari doa wah isnai talasa ya Allah jama'atan Hari ini kita akan membahas tentang permainan bola voli. Di kelas 4 kemarin, kalian belum membahas permainan bola voli. Sudah membahas belum? Di waktu share screen tidak bisa maksimal. Mas Faiz? Oh, belum tahu. Jadi hari ini langsung saja kita mulai. Apa sih permainan bola voli? Gerak dasarnya apa aja? Lalu gimana sih sistem permainannya? Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari permainan bola voli. Yang keluar Mbak Naila. Siap semua. Jadi apa itu permainan bola voli? Permainan bola voli itu adalah permainan bola besar. Lalu Bola besar pemain jumlah tim ada 6 orang, ingat-ingat ya. Kalau basket itu 5, bola voli 6, kalau sepak bola 11. Ingat-ingat ya. Basket 5, bola voli 6, kalau sepak bola 11. Mbak Tata, minta tolong mikrofonnya dimatikan bentar ya, karena ada suara lain yang masuk. Nah, terima kasih Mbak Tata. Jadi kalau bola voli itu jumlahnya 6. Lalu ada 5 babak sebetulnya. Jadi dalam permainan bola voli itu ada 5 babak, yang tiap-tiap babaknya itu bila mana satu tim tersebut sudah mendapatkan poin 25, maka tim tersebut akan memenangkan babak. Misal gini, timnya Mas Faiz melawan timnya Mas Haidar. Timnya di babak pertama, timnya Mas Faiz itu menang. Nah, mendapatkan poin 25 dulu. Maka skornya 1-0. Lalu di babak kedua, timnya Mas Faiz menang lagi, mendapatkan poin 25 duluan. Maka skornya 2-0. Lalu di babak ketiga,
timnya Mas Faiz menang lagi, mendapatkan poin 25 lebih terlebih dahulu, akhirnya skornya 3-0. Nah, tim yang dalam 3 babak mendapatkan poin 25 atau menang terus, itu adalah tim yang memenangkan pertandingan. Jadi babaknya itu ada 5. Tapi kalau gini, babak pertama timnya Mas Faiz menang 1-0. Babak kedua timnya Mas Haidar menang, skornya mulai 1-1. Babak ketiga Mas Faiz menang lagi, skornya 2-1. Babak keempat Mas Haidar menang lagi, skornya 2-2 akhirnya. Lalu dilanjutkan ke babak kelima, itu nanti penentuan timnya Mas Haidar apa Mas Faiz yang menang gitu. Jadi poin setiap babak itu ada 25 ya. Dan bila mana atau tim yang memenangkan pertandingan dalam kurun waktu 3 babak itu adalah tim yang pada pertandingan itu menang. Jadi seperti olahraga ini, seperti olahraga badminton itu juga gitu. Tapi kalau badminton 2, kalau bola voli itu ada 3 babak. Lebih gitu. Jadi selanjutnya ini. Jadi tujuan dari permainan bola basket yaitu memasukkan bola ke daerah lawan. Ingat-ingat ya. Us, bagaimana cara memasukkannya, Us? Jadi syaratnya bola tersebut harus melewati net. Jadi permainan bola voli itu terdapat net. Beda sama permainan olahraga ataupun permainan sepak bola. Kalau bola voli ini ada netnya. Us, dan netnya itu kalau laki-laki sama perempuan beda enggak, Us? Beda. Lebih tinggi netnya laki-laki daripada netnya perempuan. Ya. Lanjutnya, ini penciptanya namanya Bapak William G. Morgan. William G. Morgan ini berasal dari negara Amerika Serikat. Jadi kalau ada pertanyaan olahraga bola basket berasal dari mana? Jawabannya dari Amerika Serikat. Siapa yang menciptakan? William G. Morgan. Us, tulisannya nggak jelas, Us. Tulisannya yang mana? Latin pula, Us. Oh, tulisannya ini yang ya, Latin ini tulisannya William ini, bukan tulisannya Usdana. Kalau tulisannya, kalau ketikanya Usdana yang atasnya foto itu William G. Morgan, Amerika Serikat, itu tulisannya Usdana. Bapak dari Amerika Serikat semua. Kalau bola basket kan dari Kanada, kalau bola voli dari Amerika, kalau sepak bola dari Inggris. Jadi dari situ dapat disimpulkan pengertian dari permainan bola voli adalah permainan olahraga bola besar yang dimainkan oleh 2 tim saling berhadapan dan masing-masing tim beranggotakan 6 orang pemain. Itu adalah pengertian dari permainan bola voli. Lalu ini adalah gambar dari induk dulu. Induk olahraga bola voli di Indonesia itu namanya PBVSI. Atau yang memiliki kepanjangan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, disingkat menjadi PBVSI. Kalau di dunia itu namanya FIBV atau memiliki kepanjangan Federation International de Volleyball atau Federasi Bola Voli Internasional. FIBV. Kalau PBVSI. Sulit ya ini istilah-istilahnya. Ini adalah gambar lapangan bola voli. Nah, panjang lapangan bola voli itu secara keseluruhan itu 9 meter ditambah 9 meter. Jadi ada panjangnya 18 meter. Nah, untuk lebarnya itu 9 meter. Ya, Us yang 3 meter ini apa, Us? Nah, kan ada tulisannya ini yang 3 meter ini. Yang 3 meter itu adalah daerah serang. Jadi kalau bola voli ingin men-smash ke pertahanan lawan itu di daerah serang ini. Lalu yang garis tengah itu adalah net. Ya. Terus itu yang garis putus-putus itu di sampingnya 3 meter itu yang jaraknya 1,75 itu apa, Us? Ya. Itu kan ada garis putus-putusnya, itu adalah garis tepi untuk ofisial atau pelatih. Jadi pelatih atau tim-tim atau
pemain cadangan dalam bola voli itu tidak boleh melewati garis itu. Seperti itu. Lanjut. Ini adalah gerak dasar dalam permainan bola voli. Jadi yang pertama itu dalam bola voli ada namanya gerak passing. Passing itu dibagi menjadi dua, yaitu passing atas dan passing bawah. Ingat-ingat itu nanti yang akan kita pelajari pada materi pembelajaran hari ini. Jadi passing atas dan passing bawah. Lalu yang kedua ada gerak smash. Gerak smash ini tujuannya untuk menciptakan poin. Terus lalu yang ketiga ada gerak menghadang bola. Ada gerak blok. Gerak blok ini ada kaitannya dengan gerak smash. Jadi misal salah satu tim melakukan smash agar bola tersebut tidak masuk ke daerah kita, itu makanya kita harus memblok bola tersebut. Caranya gimana? Dengan cara melompat, merentangkan kedua tangan ke atas. Itu cara mengeblok. Dan saat dimulainya pertandingan, itu ada gerak pukulan. Saat pukulan permulaan bertanda untuk pertandingan tersebut dimulai, itu namanya servis. Servis tersebut juga banyak servis itu. Ada servis bawah, servis atas, servis floating, jump servis. Nah, itu ada banyak-banyak. Itu nanti akan dibahas di kelas 6. Servis HP. Servis HP juga ada, servis laptop. Ini bukan, ini servis olahraga ini. Servis HP. Lalu lanjutnya, ini yang kita bahas itu ini. Gerak mengoper bola atau passing ada passing atas dan passing bawah. Maaf, passing bawah dan passing atas. Itu nanti bedanya apa? Perkenaan bolanya di mana? Di area tangan sebelah mana? Itu nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu passing bawah. Gerak passing bawah, ini adalah gerak passing bawah. Itu merupakan bentuk pukulan bola menggunakan lengan bagian bawah. Jadi perkenaan bolanya itu tangannya seperti itu ada di gambar. Lalu perkenaan bolanya tidak di pergelangan tangan tapi di atasnya pergelangan tangan atau di antara siku itu sikut dan pergelangan tangan. Jadi di sini perkenaannya. Jadi di antara siku dan di antara pergelangan tangan, jadi di tengah-tengah sini perkenaannya. Itu adalah passing bawah. Kapan passing bawah dilakukan? Passing bawah itu dilakukan jika bola datangnya itu rendah. Kalau bola datangnya tinggi, itu pakai passing atas. Jadi kalau bolanya datangnya rendah, pakai passing bawah. Kalau bola datangnya tinggi, pakai passing atas. Tujuan passing bawah itu apa? Tujuannya agar bolanya itu melambung dan memudahkan teman kita menerima atau memukul bola. Jadi saat kita melakukan passing bawah itu bolanya itu dilambungkan. Jadi bolanya dari bawah itu diayunkan dengan tangan kita bertujuan agar bolanya itu bisa melambung. Selanjutnya ada passing atas. Nah, kalau tadi passing bawah itu kan tujuannya untuk menjangkau bola yang rendah. Kalau passing atas itu bertujuan untuk menjangkau bola yang tinggi. Terus perkenaan passing atas itu bagian tangannya itu yang mana? Nah, saat melakukan passing atas itu menggunakan jari-jari tangan. Jari tangan kalian ada berapa? Ada 10, jadi itu digunakan untuk melakukan passing atas. Kenapa kok nggak menggunakan telapak tangan aja? Karena nanti kalau menggunakan telapak tangan saja, bola tersebut jadi tidak terkendali. Jadi bola tersebut misal tujuannya itu ke Mas Vito. Mau mengoper ke Mas apa ya? Nah, lalu Mas Vito itu passingnya itu kena telapak tangan, ya, jadi itu bolanya itu kemungkinan besar
tidak akan pas ke Mas Ervin. Tapi kalau menggunakan jari-jari secara lentur, itu nanti bolanya akan mempermudah Mas Ervin. Lanjut untuk materi berikutnya. Videonya nanti akan Usdanang tampilkan. Silahkan kalian menyiapkan buku tulisnya, mencatat sebentar. Silahkan disiapkan buku tulisnya. Nah, ini tugas kalian. Silahkan dicatat tugasnya. Bukan ada tugas kan? Tugasnya ya tugasnya kan nggak menjawab latihan soal, tidak membuat video, tapi menggambar lapangan bola voli beserta ukurannya seperti yang sudah tampilkan tadi di awal. Wah, mudah ini gambarnya di buku gambar ini. Enggak, Oh, digambar. Boleh di print. Digambar. Nggak usah gambar, digambar lapangan bola voli beserta ukurannya, boleh diwarnai, boleh tidak diwarnai. Yang Usdanang nilai hanya bentuk lapangannya sama ukurannya saja. Yang Usdanang lihat itu bentuk lapangannya sama ukurannya saja. Jadi pengen tahu cara menggaris kalian. Lihat gambarnya ya. Habis ini Usdanang kelihatan gambarnya. Ini ditulis dulu. Lihat atas ya, tugas. Tuh. Iya kan, maksudnya bukan tugas mengerjakan latihan soal, kan tugas menggambar. Sedangkan bilangnya tadi nanti nggak ada tugas latihan soal sama nggak ada tugas membuat video, tapi tugasnya menggambar. Saya nggak bisa gambar, Ini nggak menggambar. Ini nggak menggambar sih sebetulnya, tapi menggaris, belajar menggaris. Gambar gak ada orangnya nggak apa-apa, Gambar lapangan aja ini, menggaris. Seperti ini loh ya, tak tampilkan ya gambarnya. Gambar itu doang. Gambar itu doang. Nah, gambarnya ini aja. Jadi digaris kotak seperti itu. Alhamdulillah, cuma itu doang. Sama ukurannya itu dikasih ya 9 meter 9 m. Terus itu 3 meter. Diwarnai enggak? Enggak usah. Enggak. Boleh diwarnai, boleh enggak? Enggak. Senang nilai apanya? Bentar, Senang nilai apanya? Garisnya harus lurus loh, pakai garisan loh. Nanti enggak boleh langsung enggak pakai garisan gitu. Nah, pakai garisan itu seperti Mas Ervin, gambarnya seperti itu. Boleh digambar sekarang biar nanti enggak bingung. Lalu kalau sudah nanti bisa difoto dan dikirimkan ke Usdanang. Boleh diwarnai, boleh enggak? Kerjakan dulu, biar tugasnya selesai, enggak usah. Ya, dikerjakan sekarang aja enggak apa-apa. Dikerjakan sekarang aja biar enggak bingung. Yang Usdanang nilai adalah bentuk lapangannya. Jadi garisnya lurus apa enggak, bentuknya gimana. Lalu sama ukurannya. Ukurannya nanti Usdanang cek berapa meter, ini berapa meter gitu. Nanti PPT-nya akan Usdanang kirim di grup. Nanti rekamannya pasti dikirim di grup kok. Bukan hanya PPT, tapi rekamannya dikirim di grup. Silakan yang mau menggambar, Usdanang kasih waktu 10 menit. Ya, sekarang aja nggak apa-apa. Ya, ada yang ditanyakan? Ada. Mas Vito gambar kapan? Sekarang apa besok?
minggu depan. Silakan kalau mau gambar jangan tunggu 10 menit. Mas Ervin digambar sekarang nggak apa-apa. Nanti juga nggak apa-apa. Ini nanti batas pengumpulan tugasnya paling lambat jam 9 malam. Oh iya, nanti aja nggak apa-apa. Atau digambar dulu seadanya, nanti kalau sudah diperbaiki lagi nggak apa-apa. Ambil HP-nya kok di kamar. Bentar. Ayo. Udah. Apa? Waktunya kurang 8 menit. Hanya kurang 1 detik. Bagi yang baru bergabung yang belum menulis atau mengisi absensi, silakan mengetik nama sama not absennya di kolom chat. Terima kasih. Terus kalau nanti diwarnai gimana? Nggak apa-apa, nanti untuk menambah nilainya. Kalau nggak diwarnai juga nggak apa-apa. Sudah selesai akhirnya. Wah, coba tunjukkan ke Usdanang di kamera. Pengen lihat Usdanang. Cuman tapi kurang jelas Usana. Ya, udah dikasih ukuran belum? Udah. Ukurannya yang 9 meter sama garis panahnya itu. Oh, sip. Good. Nanti ya, di foto dikirimkan ke WA-nya Usdanang ya. Ya, cuma di Paling lambat jam berapa? 8. Oh, jam 9. Paling lambat 1 abad. Ah. Nah, 1 abad. Wah, jadi manusia purba. Disuruh gambar Apa sambil ngerjain juga sambil nunggu modern. Sambil nunggu dunia modern. Sudah selesai nih, Usdanang ganti ya. Ya elah. Enggak terasa ya. Besok minggu depan waktu kalian adalah jadwalnya PH, penilaian harian. Jadi kalau ditanya gini, ada pertanyaan, berapa panjang keseluruhan lapangan bola voli? Jawabannya adalah berapa, Mas Faiz? Apa Us? Kalau ada pertanyaan besok minggu depan kan PH, penilaian harian. Kalau ada pertanyaan gini, berapa panjang keseluruhan dari lapangan bola voli? Jawabannya 18 meter. nah, 18 meter. Jangan sampai salah loh. Nanti kalau panjang keseluruhan jawabannya bukan 9 meter, tapi kalau lebarnya itu 9 meter, kalau panjang keseluruhan ada 18 meter. Us,
gimana? Bra. Tahun berapa ini? Sudah selesai? Makanannya saya buat. Us titik-titik yang terputus itu di gambar apa enggak Us? Waktunya kurang 2 menit. Us titik-titik yang terputus Ya, itu di gambar titik-titik yang terputus itu. Soalnya itu adalah Tapi enak juga daerah filmnya. untuk ofisial. Gambar 1,75 m, 1,75 meter. Terus kalau titik-titik yang di atas itu yang di atasnya 9 meter itu digambar nggak digambar karena itu adalah area untuk wasit. Sampun. Kurang yang apa? Aku tinggal garis-garis meternya. Oh ya. Mas itu kurang apa Mas itu? Garis-garis nomor Itu kurang-kurangnya Us mungkin Us. meter. Katanya Mas Faiz, Mas itu gambarnya sama orang-orangnya nanti. Us. Wah, meternya nanti. Masih orang-orang. Ibra. Terus Dalam berapa Mas Faiz? ntar saya mikir apa ya tadi. Gimana? Masa mau ngomong lupa? Lupa Us ya. Lupa Us. Nunggu orang ngomong pas mau waktu yang ngomong nggak tahu Us. Ngomong apa Us. Waktunya kurang 1 menit. Us nggak aja ditambahin bonus tambahin 5 menit aja Us. Ding ding ding. Ya, nanti 5 menitnya untuk nonton video. Mbak nggak sampai 5 menit ya Nonton videonya? video YouTube. Enggak, ini video. Nah, ini ada Mbak Rini. Masuknya aja Us selesai. Oh, ya enggak, itu namanya bukan video itu nanti kok. Ada yang belum? Nobar. Dasar beli ke Nobar. aku tengok. Gula-gulanya tuh. Udah nang tanya kepada Mbak Nabila. Mbak Nabila, Kalau kamu sekali gini ku tengok lah kau. Tampul. Mas Faiz pakai bahasa Tampul. Medan itu. Nggak usah pakai bahasa lain Us. Coba Mas itu lihat udah nang. Kalau sekali gini. Lihat gambarannya udah nang ya. Coba. Kalau sekali gini ku tengok. Kalau Sudah kamu selesai? sekali gini ku tengok lah kau. Udah ya. Sekarang silahkan menonton video. Dari nobar. Bukan video. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh keluar? Yang keluar ini apa nih?
Leh. Yang keluar nama malah Ustika. Masih ingat gak pas mau pelajaran tuh, mulai pelajaran tuh Mas tuh. Tapi yang keluar malah Mbak Naila. Ya ya. Kalau misalnya dulu tengok lah kau. Videonya nggak kelihatan toh? Nggak kelihatan yang Nggak kelihatan Us. Yang keluar malah itu Ustika ini. Aku tahu biar masuk. Bentar. Itu masuk caranya gini, tinggal tombol ini paku, tinggal tombol paku sudah selesai Us. Itu aja Us, tinggal tombol paku. Wah, yang keluar malah Mbak Nabila. Waduh, nggak bisa. Oh ini, bentar, loading. Mbak Nabila tadi, Mbak Naila sekarang tadi Mbak Naila sekarang. ada malah gambar. Ada cuma hitam ini. Us balik lagi Us, tak coret ya Us. Us balik lagi Us. Oke, nanti aja ya. Videonya bisa kirimkan ke beserta PPT-nya. Us aku balikin ya Us 1, 2, 3. Wah ini apanya? Ini Us saya kembali jadi gini Us. Duh, itu bawa apa tuh? Raketnya. Oh, jadi hari itu ini raket sih buat gitar Us. Naik. Tapi aku denger tinggi sekali. Naik. hari ini kita membahas tentang Naik ke Bunga. Ya. Siapa ini? permainan. Nanti boleh jangan lupa video toh. Gambarnya lapangan itu kirim ke. Jadi paling lambat jam 9. Oh ya malah. Kan materi kali untuk minggu depan. Iya itu ya atau dan harian babnya adalah permainan bola besar. Apa saja yang akan keluar dalam permainan harian itu yaitu permainan sepak bola, permainan bola basket, dan bola voli. Ada 3 itu dibaca. Jadi namanya nanti soal pasalnya ujian yang besok itu jawabannya ada dalam rangkuman tersebut ya. Setelah ini ya Us, kalian akan bergabung sama Ustazah Zara ya. Sampai ketemu minggu depan, tetap jaga kesehatan kalian ya. Makan yang teratur, istirahatnya yang cukup ya. Habis ini sama Zara, Usiana akhiri sampai di sini. Jika ada kurang lebihnya Usiana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usiana akhiri. Wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasto, nggak lihat sendiri ya kalau kamu masuk udah besar layarnya. Kita kembaliin deh. Ya maaf lah, kopi kepencet. Wah, buset. Ya maaf. Mas Toh, lihat sendiri kamu udah masuk ada TV loh. Penulisan. Oh, weh, mantap Mas Toh. Ayo main raket yuk, ayo. Pemenangannya Mas Vito. Pemenangannya Mas Vito main raket, tapi cuman gini.
Ada aku cari tuliskan nama-nama bilangan berikut. Iya. Oh ayo Mas tuh. Tulisnya mana? Bilangan berikut. Ya, Mas Ton, dan cepat Mas Ton, kamu mau menang nih. Aduh, iya. Menang. Siapa yang disuruh nutup? Gak boleh. Ayo Mas Ton. Iya belum masuk, woi. Jangan nutup dulu, itu masih nunggu nih Ustazah Zahra. Mas Keluarga. Jika mau kita awal utek sendiri, jadi orang utek. Mas Ton, Kak. Kamu tak masukin ke TV ntar. Oh, 1, 2, 3. Iya, tadi Mbak Ocam. Kamu isuk toh? Bentar ya. Bentar, saya tak masukin Mas Vito, lagi main raket, Woi, Mas To. Woi. Mas To. Ayo cepat. Lah, udah kan main raketnya? Sudah puas kan main raketnya? Orang Brazil. Mas Riz. Aku salah baju Mas Riz. Laut. Nenek moyang boleh nenek moyang seorang pelaut. Saya teleport dulu ke negara lain. Udah. Saya pulang dulu. Dan Bentar ya. Kalau gini terus kapan selesainya, Ini masih disiapkan. Nah. Dinyalakan dulu kameranya. Hari ini tanggal 5. Adi sudah nulis absen di kolom chat.
Udah Us. Maaf ya. Udah. Motor di koko. Aku tidur aja. Mas tolong Oke, nanti Ustazah Mas, salam Tol. dulu. Woi, Mas. Kameranya dinyalakan dulu semuanya. Udah, Mas itu mau Kameranya dari Us. dinyalakan. Kameranya dinyalakan. Kita absensi foto dulu ya. Ustaz, maaf. Ayo. Mas Azril belum ada ya? Satu. Mbak Febi ada Mbak Febi? Ada Us. Tadi aku lihat ada Us. Ada Us. Ada. Mas Rizky ada? Mas Rizky ada Us yang awal Laksono itu. Ada awal Laksono itu. Sekarang mana? Bob. Pip. Bob. Mbak Kisha ada nggak Mbak Kisha? Ada. Pip, Bob, Pip. Mbak Kisha belum. Pip, Bob, Pip. Oke, dinyalakan dulu kameranya. Nggak ada yang mau nyalain kamera. Zara salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya gimana hari ini? Sehat semua? Aku Ya, nggak lumayan Us. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat terus ya semuanya. Pilok aku. Semoga yang sakit cepat sembuh, yang sehat selalu sehat. Amin. Amin Us. Karena musim sekarang nggak bagus Us. Lagi angin Us. Iya, musimnya sekarang lagi musim kemarau. Oke, Uzara mau ambil foto dulu. Senyum yang lebar. 1, 2, 3. Tadi kameranya banyak yang nyala, sekarang nggak ada. Hari ini kalian tahu kita mau belajar apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya.
Kita akan belajar IPS dan juga bahasa Indonesia. IPS lagi. IPS lagi. Kita harus cinta Indonesia. Dua kali IPS. Sama IPS ya. Oke, sebelumnya disiapkan dulu buku tematik paketnya. Kalian udah punya kan? Ya udah. Buku tematik paket itu. Sekarang Udara mau Bentar, Us. nenek moyang usah. Kurang dua, Pak Us. Kok saya kurang nenek bapak saya yang kurang tahu. Yang kurang tahu Nanti kita nyanyi nenek moyangku seorang pelaut. Us, di sini ada yang ulang tahun, Us. Oh iya, ada yang ulang tahun ya. Tapi kok nggak masuk? Ya, Us. Masuk nggak sih? Siapa Mas yang ulang Azil tahun? ulang tahun, Us. Penasaran. Katanya nggak masuk gara-gara ulang tahun. Mas Azil lagi makan kue. Us. Iya. Oke, Usiara mulai dulu ya. Iya, Mbak Tata. Mbak Tata ya ini. Sania. Kemarin malam aku baru ulang tahun, Us. Ya toh, ya Allah. Selamat ulang tahun, Mbak. Nanti kita nyanyi lagu ulang tahun bersama buat Mbak Tata, Minau sama Mas Azri. Minta kue, Us. Minta kue. Nanti yang lainnya kalau ulang tahun bilang ke Usiara. Nanti Usiara nyanyikan, ya. Oke, kita lanjut. Kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan masyarakat. Masih ingat kan negara maritim itu kemarin negara apa? Negara yang lautnya luas. Lautnya luas banget. Nah, lautnya luas namanya negara maritim. Us. Dalam Katanya. bentar simpan dulu pertanyaannya, kita bahas dulu ya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim itu ada dua pengaruh. Yang pertama ada budaya dan juga transportasi. Nah, ini terhadap budaya dulu kita bahas. Nah, pengaruh kondisi geografis terhadap budaya masyarakat ini lebih dari berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, mengakibatkan beragamnya budaya bangsa di Indonesia. Nah, selain budaya-budaya itu, diantaranya ada juga suku dan lain-lainnya ya. Terus budaya antar suku bangsa satu dengan yang lain itu beda, seperti bahasa, adat istiadatnya, tradisinya, sistem kepercayaannya, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah ciri keberagaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari nih, yang pertama banyaknya suku bangsa nenek moyang berasal dari Yunan, yaitu ada di Cina Selatan. Cina itu negeri seberang, ya. Mereka berimigrasi, mereka itu banyak yang pindah ke Indonesia, sehingga banyak membentuk suku-suku yang baru di Indonesia. Tuh. Kedua, keberagaman bahasa Indonesia itu masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia dan Asia. Jadi dipengaruhi oleh dua ini ya, dua benua ini. Rumpun itu terbagi atas bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu,
Indonesia Melayu itu biasanya di daerah Kalimantan Pucuk-Pucuk itu biasanya dia Malaysia terus. ada bahasa Malaysianya. Tuh. Terus dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Nah, dari sekelompok bahasa tersebut masih dibagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Jadi biasanya di tiap daerah itu ada bahasanya tersendiri, bahasanya berbeda-beda. Terus yang ketiga, keberagaman religi Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di antaranya ada beberapa agama di Indonesia yang diakui resmi oleh bangsa, yaitu ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 6 agama di Indonesia yang diakui secara resmi, ya. Kemudian ada keberagaman seni dan budaya suku bangsa yang beragam. Di antaranya ada banyak seni tari, ya kan? Tari kan banyak ini, ada tari apa itu namanya? Tari pendek, terus tari, coba kalian nanti searching tari-tarian di Indonesia, apalagi di Jawa Timur itu sudah banyak. Apa Mas Wito? Tari piring. Tari piring, ada juga tari piring. Terus seni musik juga, seni musik itu ada seni musik keroncong, terus apalagi itu yang ada di Jawa Tengah juga ada. Terus seni drama atau pertunjukan, maupun seni rupa, itu juga banyak. Nah ini bidang bahasa kebudayaan daerah yang terwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia. Yang kalian tahu kan, misalnya di Jawa Timur sama Jawa Tengah itu sudah berbeda, ya. Jawa Tengah itu dia bisa lebih halus, biasanya pakai bahasa Jawanya yang lebih halus dari Jawa Timur, berbeda. Misal Jawa Timur sama Jawa Barat itu juga beda, ya. Terus bidang pariwisata, ini tujuan wisatanya itu juga berbeda-beda. Jadi semakin banyak tujuan wisata di negara tersebut, maka semakin pula negara tersebut bisa mendapatkan banyak keuntungan. Gitu. Terus adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah yang pertama karena mudahnya terpengaruh luar masuknya ke Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu kan tidak hanya di Indonesia saja. Mereka kan banyak yang kerjanya di luar negeri. Ada juga yang orang luar negeri masuk ke Indonesia, misal hanya untuk berkunjung ataupun juga untuk menetap. Nah, itu kan mereka juga membawa budayanya dari luar. Misalnya dari musik. Musik itu seperti hip hop, jazz, R&B, itu dari daerah luar itu masuk ke Indonesia, sehingga orang Indonesia kan juga akhirnya mempelajari sedikit-sedikit budaya tersebut, seperti itu. Rap, bener, rap itu juga. Nah, misalnya kalau dari Indonesia, dari budaya kita sendiri juga nggak kita jaga, itu takutnya nanti akan luntur gitu. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga Indonesia, mau nggak mau harus bisa melestarikan budaya-budaya tersebut, seperti belajar menari ataupun belajar musik-musik daerah gitu. Terus tontonan dan adegan film yang kurang baik bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Nah, kita dengan budaya barat, budaya luar negeri, itu kan berbeda. Berbeda dalam artian gaya hidup kita, tradisi kita, itu sudah berbeda gitu. Jadi banyak film yang di luar sana masuk ke Indonesia itu harus melalui
dites dulu, disaring dulu mana yang bagus, mana yang dia tidak membawa efek buruk ke warga negara kita. Terlebih lagi di usia yang di bawah umur, jadi harus disaring dulu untuk tontonan-tontonan film yang bagus. Tuh. Terus dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia itu kan terkenal dengan orangnya yang ramah, berbeda sama di luar negeri. Itulah yang mengakibatkan banyak orang luar negeri yang datang ke Indonesia, dan juga pariwisatanya atau istilahnya buat kita wisata itu lebih banyak lainnya, gunungnya. Di Indonesia itu menarik, banyak dikunjungi. Terus timbulnya banyak putus ya, sinyalnya. Ya, sinyalnya ini. Terus timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan akibat dan adat akibat. Misalnya wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Jadi wayang di Indonesia itu tidak hanya menunjukkan cerita-cerita yang ada misalnya di Jawa Timur saja, tapi dia juga sekarang mulai mengambil cerita-cerita yang lain, cerita-cerita dari luar Indonesia. Terus kita lanjut ke pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim transportasi masyarakat, karena Indonesia itu wilayahnya luas, terus lautnya juga luas, maka alat transportasinya pun banyak yang digunakan. Seperti kalau antar pulau kita bisa menggunakan laut ataupun juga pesawat terbang. Adapun jalur darat itu kita juga bisa menggunakan kereta api, bis maupun mobil, motor, seperti itu. Minibus. Nah, kemudian ada juga dampak negatifnya, dampak negatif dari transportasi tersebut. Ini salah satunya adalah pemerataan program pembangunan yang kurang merata. Karena di Indonesia wilayahnya itu luas, maka pembangunannya itu kadang juga nggak rata. Biasanya kalau di deket-deket sini pembangunannya itu seperti aspal, jalannya itu dia bagus. Nanti kalau untuk di daerah gunung ataupun di daerah mana, nanti aspalnya itu sedikit rusak gitu kan, soalnya wilayahnya luas, jadi nggak bisa mencakup di daerah terpencil, kadang seperti itu. Terus harga kebutuhan juga, karena mengantarnya lebih lama, misalnya di daerah gunung, karena mengantarnya lebih lama, jadi harga di sana lebih mahal daripada di sini. Kalau di sini banyak pom bensin itu. Harga bensin misalnya di sini 1 liter 10.000. Nanti di daerah gunung sana bisa dia dijual 15.000. Karena mengantarnya ke sana juga butuh waktu dan jaraknya lumayan jauh. Gitu. Terus ada selain dampak positif, ada juga dampak positif. Ya, diantaranya terpakainya bangsa Indonesia untuk membangun dan membangkitkan industri pesawat dan kapal. Gitu.
Nah, terus penggunaan pesawat sebagai mode transportasi penghubung antar pulau. Jadi kalau seperti yang saudara pernah bilang, dulu yang di daerah Papua itu ada yang dia dibatasi oleh bukit, akhirnya tidak bisa kan dia dijangkau oleh kapal laut, akhirnya dia memakai pesawat untuk antar pulau itu, untuk transportasinya. Dan di sini tersedianya bandara udara atau bandara serta lapangan udara. Ya. Dan tidak hanya itu, antar pulau itu juga tersedia pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan itu juga harus sah. Kalau pelabuhannya juga bagus, kapalnya juga akan meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Di sini kita akan membahas tentang nama-nama bandara di Indonesia. Yang pertama ini ada Bandara Soekarno-Hatta. Dia terletak di Tangerang, Banten. Ya. Bandara Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu siapa? Kira-kira ada yang tahu enggak Soekarno-Hatta itu siapa? Presiden pertama di Indonesia. Betul, Mbak. Soekarno-Hatta itu Wakil presiden pertama di Indonesia. Iya, presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia lah. Dan Muhammad Hatta. Aku tahu, Us. Lanjut kita ke Bandara Igusti Ngurah Rai. Igusti Ngurah Rai itu adalah bandara yang ada di Bali. Nah, ini sudah terlihat dari namanya ya, Igusti. Igusti itu marganya orang Bali. Jadi Igusti Ngurah Rai itu ada di Bali. Gusti Ngurah Rai. Lanjut ke kita, ada Bandara Juanda. Ini biasanya yang paling dekat dari kita. Bandara Juanda itu ada di daerah Surabaya, daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Ini yang paling dekat dari kita ya. Kita biasanya itu kalau mau ke bandara di situ paling dekat, Bandara Juanda. Ya. Lanjut ke Bandara Kuala Namu, ada di Sumatera Utara. Ini adalah bandara. Oh, ada keretanya, Us. Ada di Sumatera Utara sana. Terus ada juga Bandara Hussein Sastra Negara. Dia ada di Bandung, Jawa Barat. Pesawatnya lain air. Apa? Pesawatnya lain air. Oh, iya. Lion Air pesawatnya. Kemudian ada nama-nama bandara selanjutnya. Ahmad Yani ada di Semarang, Jawa Tengah. Kediri ada nggak, Us? Bandara ini. Pesawatnya ada deh. Ini Kediri kan masih Oh dibangun. ya, di Kediri juga malah ada bandara ya. Ada, Us, masih dibangun. Masih dibangun. Yang bangun PT Gudang Garam. Gudang Garam. Bukan, Us, bandara pesawat, Us. Kan masih dibangun. Ya, yang apa? Yang bangun PT Gudang. Itu katanya itu bandaranya nanti besar. Mewah. Bisa dibuat, Us, bisa dimasukin pesawat besar nggak, Us? Ya, Besar bisa. banget. Soalnya itu bandaranya nanti bandara yang besar nanti. Kapan-kapan sana. Ini selanjutnya ada pelabuhan di Indonesia, diantaranya ada Pelabuhan Tanjung Priok, ada di Jakarta, itu Tanjung Priok namanya. Terus ada Pelabuhan Merak, ada di Banten. Pelabuhan Tanjung Perak, ada di Surabaya. Dan Pelabuhan Tanjung Mas, ada di Semarang.
Kemudian ada pelabuhan Ketapang, ada di Banyuwangi. Saya pernah ke sana ke yang Banyuwangi aja Ya, pelabuhan Ketapang ini biasanya untuk menyeberang ke daerah Bali sana. Aku pernah saya ke Bali Ada di pelabuhan Ketapang. Kalau nanti jalan-jalan bisa pakai pelabuhan ini ya. Tapi masih PPKM. Ada yang Masih PPKM. Ya, PPKM masih tutup di rumah ya. Kan? Enggak ada. Tidak ada. Selanjutnya kita menuju ke sekarang. Tugas. Suara siapa? Suaranya Zara. Kok aku kayak tahu laga. Iya, sama kayak suaranya nggak pernah denger. Ya kayak ada di iklan tuh loh. Iya loh. Iya, iklan. Saya mau tanya, katanya 10 tahun lagi Jawa tenggelam, katanya Siapa itu? Kata siapa itu? Katanya di TV tapi saya masih agak-agak belum percaya sih. Gua. Padahal enakan di sini loh tempatnya. Rame juga. Kondisi.
Weh, nomor 4 sama 5 soalnya pendek. Pelabuhan. Jawabannya you know lah, panjang. Tapi 1 sampai 3 tuh panjang. Saya. Semoga aja pendek semua. Nanti aku udah siang sampai malam lagi. Mas Tok, kamu tahu nggak yang iklan yang pas di YouTube itu kayak semangka gitu? Coba, Itu kayak lagu tuh loh. Yang kayak semangka itu loh. Ayo. Sudah, Us. Sudah, Us. Sudah, Us. Sudah semuanya. Belum. Biasanya Mas Ervin belum. Mas Nata mana? Biasanya Mas Ervin, Mas Nata, Mas Vito. Saya pusing ya dipukul palu, Us. Belum, Us. Kenapa? Bilangin palunya, jangan mukul aku. Saya pusing kayak pukul palu, Dok. Bilangin palunya, gak boleh mukul-mukul. Ya, gimana ngomongnya, Us? Ya nggak bisa aja ngomong aja nih. Ini Mas Adril belum ikut ya? Belum. Dari tadi ikut nggak? Tadi ikut nggak? Kita umur berapa? Kita dari mana yuk, Mas To? Sudah. Mas To kita dari mana? Kita Sudah, Us, tapi tulis jawabannya dulu, Us. Saya tulis jawabannya juga, Us. Sudah semua ya. Semoga saja ini nggak lupa. Mas Ervin ya. Us, jangan dulu, Us. Aku lagi nulis. Dan Us. Mas Ervin sudah. Sekarang kalian coba lihat buku tematik kalian, tema 1, halaman 150. Apa, Us? Buku tematik kalian halaman 157. Pak Us, ambil aku ambil. Buku tematik. Buku tematik halaman 157. ini Us. Tema 1, tema 1. Bentar, Us, aku ambil, Us. Iya, oh. Halaman 151 ada judulnya Nenek Moyangku. Iya, Us. Hah? Ada gambar kapal. Oh, ya tuh kalau kapal. Us yang kayak gini, Us. Us yang kayak gini, Us. 100 berapa, Us? Iya, iya, benar Mas. 100 berapa, Us? 157. Nenek moyangku. Udah, Us. Lagunya sudah semuanya sudah dibuka. Sudah. Orang melaut. Ya,
contohnya nenek moyang mudra menerjang ombak tiada takut menumbuh dari nenek moyangku laut pemuda benar gitu lagunya. Benar, kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, Us. Us, jangan dulu satu-satu dulu, Us. Satu-satu dulu. Bentar. Satu dulu, jangan langsung banyaknya agak bingung, maksudnya kayak Iya, Mbak Kisha ya ini. banyak kan saya 1000 IQ. Bentar, awal Laksono itu Mas. Saya aja main polisi-polisian pakai sepeda loh, saya 1000 IQ. Ada tempat sembunyinya. Ayo Nggak jadi, nggak jadi. Hitung ya. Ini sudah pegang bukunya kan? Ya, masih kepala. Caus. Oke, kita nyanyi sama-sama. Pengaruh luar samudra menerjang ombak iya Seorang penaut luas samudra angin bertiup layar menerjang ombak. Tiada takut terjemah oh bertabur di berkebun di pantai sekarang ke laut kita beramai-ramai beramai-ramai. Ini aja lagunya nenek moyangku seorang laut menganggung sudah. Tugasnya tematik apa Usante? Sebentar toko wes nanya tugas tematik. Sekarang kalian lihat di halaman 158. Sudah Us. Di situ coba dibaca. Semuanya? Enggak. Mas Nata, coba dibaca paragraf pertama. Nunjuk Mas Nata. Mas Nata ada enggak? Ada tadi. Mas Nata, coba dibaca paragraf pertama Mas Nata. Ntar tak ambil bukunya. Mas Nata bukunya dari tadi belum diambil sama Mas Nata. Belum kembali, oke? Mas Vito, karena dari tadi ribet sendiri ya Mas Vito dibaca. Ya mampu. Bawang dari tadi
sibuk sendiri yo. Ayo coba dibaca Mas Vito. Yang keras Mas Do. Kapal pinisi adalah Keras sudah menjadi kapal kebanggaan banyak induk pemilihan dan perkenalan. Kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sekitar layar dan menjelajah samudra. Kira-kira pokok pikirannya apa di sini? Ada yang tahu enggak? Siapa yang tahu? Ini kalau nggak salah kapal ini adalah kapal sebuah layar Kapal pinisi ada sebuah kapal layar Khusus Selatan. Pokok pikirannya itu ada di kalimat pertama. Kapal pinisi, sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Itu ada di kalimat pertama. Ya, di situ kira-kira satu paragraf terdiri dari berapa kalimat? Apa Us? Satu paragraf terdiri dari berapa kalimat? Yang di paragraf 1 itu terdiri dari berapa kalimat? Kalimat itu adalah awal sampai titik, terus awal lagi sampai titik. Itu ada berapa kalimat? 4 Us. 4. Nah, di situ ada 4 kalimat. Yang pertama kapal pinisi sampai selatan, terus bahkan sampai Indonesia, ketangguhan sampai dunia, dan sudah sejak sampai dunia. Itu ya, jadi satu paragraf di kapal pinisi itu ada 4 kalimat. Oke. Sekarang tugas mana Us? Ini dosen dan ini pastinya ini ini ya. Kita akan belajar lagi tentang kalimat pengembang. halaman 1 Kalian sudah tahu kan kemarin kalimat pengembang itu kalian sudah tahu ya kemarin kalimat pengembang itu. Kemudian kalimat pengembang itu merupakan kalimat dalam paragraf yang berisi uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan pokok pikiran paragraf. Jadi setelah kalimat utama, selanjutnya itu yang disebut dengan kalimat pengembang. Ciri-cirinya kalimat pengembang, beberapa kalimat pengembang itu terdiri satu paragraf itu biasanya terdiri dari beberapa kalimat pengembang, ya kan? Seperti kapal pinisi tadi, dia kan ada 4 kalimat. Nah, yang satu ini kalimat utama yang kita dapat pokok pikiran tadi. Berarti yang ketiga ini adalah kalimat pengembang. Oke. Terus antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu saling berhubungan. Jadi ceritanya itu saling terkait sama kalimat utama. Oke. Terus untuk menghubungkan kalimat pengembang dengan kalimat topik, biasanya itu ada kata hubungnya.
Nah, yang pertama ada kata rujukan benda atau suatu hal, misalnya itu ini, itu. Contohnya, pemanasan ini dilakukan untuk mencegah cedera saat berolahraga. Ada juga yang menggunakan kata ganti, misal dia, mereka, iya. Contohnya ini, dia sekarang sudah naik kelas 5. Dia sudah besar, dia sudah kelas 5. Menggunakan kata penghubung antar kalimat. Bahkan ini contohnya oleh karena itu dan lain-lain. Misalnya contoh, bahkan hampir setiap hari ia makan buah pepaya. Oleh karena itu dia sangat sehat badannya. Tuh. Terus menggunakan pengulangan kata seperti semua isi alam disebut makhluk, artinya ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan mulia adalah manusia. Jadi dari ada kata ciptaan Tuhan di sini terus diulangi lagi di sini. Satu paragraf itu terdiri dari 3 sampai 10 kalimat. Misalnya, tata caranya menulisnya itu seperti ini. Jadi, kalimat pertama itu menjorok ke dalam, ya. Kalimat pertama menjorok ke dalam, kemudian selanjutnya tulisannya itu harus lurus seperti ini. Oke. Yang pertama menjorok ke dalam, terus selanjutnya lurus. Oke, paham ya? Ini adalah contoh cara mengembangkan pokok pikiran. Di sini ada contoh yang pertama, pokok pikirannya organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, di sini dikembangkan jadi organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Tuh. Ini juga ada contoh berikutnya. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Di sini pokok pikirannya ini. Terus kita lanjutkan jadi sebuah paragraf. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Jadi diingat kalau menulis satu paragraf itu menjorok ke dalam. Kalimat pertamanya menjorok ke dalam. Ya. Selanjutnya sininya baru lurus. Oke. Dan dia terdiri dari 3 kalimat sampai 10 kalimat. Jadi minimal itu ada 3 kalimat pengembang di sini. Enggak, di sini jadi minimal ada 3 kalimat. Ada kalimat utama, sama kalimat pengembang, sama kalimat pengembang. Ya. Jadi minimal satu paragraf itu ada 3 kalimat. 3 sampai 10 kalimat. Oke. Jadi nanti kalau kalian buat ada pokok pikiran seperti ini, terus kalian kembangkan, kalian ceritakan yang kalian tahu tentang pokok pikiran tersebut. Kalimat utamanya 1, terus kalimat pengembangnya bisa minimal 2 ataupun seterusnya. Ya. Oke, paham ya? Nah, tugas bahasa Indonesia yang selanjutnya adalah di modul kalian ada portofolio. Itu kalian print. Selanjutnya kalian mengembangkan ide-ide pokok tersebut ya.
Paham sama tugasnya? Paham. Di print, kemudian kalian buat cerita yang kalian tahu tentang pokok pikiran tersebut. Kalian kembangkan minimal 1 paragraf 3 kalimat. 1 paragraf 3 kalimat, oke? Minimal 1 paragraf 3 kalimat. Kalau mau lebih silakan, nggak apa-apa, ditulis di situ. Jangan lupa kalimat pertama harus ditulis menjorok ke dalam. Ditulis ke dalam. Oke, tulisannya ke dalam. Terus selanjutnya lurus. Ya. Oh, yang itu. Yang itu. Benar yang itu. Nanti di print. Jangan lupa untuk disimpan hasil portofolionya kalian. Ya, yang itu benar. Yang itu ya. Kalian kembangkan ceritanya minimal 3 kalimat. Bisa lebih. Apa Mas Vito? Zara nggak dengar, macam-macam. Itu nggak punya hewan kesayangan. Aku mempunyai hewan kesayangan ini di apa nih? Dikembangkan jadi sebuah cerita. Misalnya seperti ini. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Kalian kembangkan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri 2 macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang, dan ada organ gerak aktif, yakni otot. Nah, gitu. Kalian kembangkan ya. Oke, paham di sini? Paham. Alhamdulillah. Berarti kita waktunya untuk berdoa. Nyalakan kameranya. Izin ke toilet, Us. Izin ke toilet, Us. Oh iya. Ya, Mas. Oke, kita persiapan berdoa ya. Sikap berdoa. Udhu jamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma wa bihamdika Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pelajaran hari ini semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengirim tugas dan isi Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya mau tanya. Iya, Mas. Yang PowerPoint yang modul ini dibaca ada di bacaan Kayak ada di bacaan di